Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, teman-teman jamaah Majelis Taklim KUY yang saya banggakan, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang belajar fikih kebiasaan darah yang keluar dari kaum wanita. Dan sekali lagi kita ambil dari kitab Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Karena yang saya baca di kitab beliau itu, beliau memiliki metode yang paling simpel di antara buku-buku yang ada kaitannya dengan darah. Ya, jadi saya sudah pernah belajar ya dengan metode Imam Syafi'i, metode A, metode B. Tapi alhamdulillah sembari saya meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada hamba kemudahan untuk memahami masalah darah. Kemudian Allah condongkan saya untuk membahas kitab Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ketahuilah ibu-ibu bahwa Syekh Utsaimin ini adalah seorang ulama besar dari Saudi Arabia. Beliau bertempat tinggal di Qasim dan beliau sangat-sangat terkenal. Allah berikan faqih kepada beliau, kefakihan dalam ilmu agama. Apa di antara bukti Allah berikan kefakihan kepada Syekh Utsaimin? Syekh Utsaimin itu banyak sekali membahas kitab-kitab yang membahas masalah agama ini dengan menyederhanakan. Bahasanya itu simple, mudah untuk dipahami oleh para penuntut ilmu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana ketika kondisi wanita berada dalam kondisi maju mundur masalah haid, gitu ya. Baik, bismillah, nasta'inu billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-faslu tsalis. Kita sudah memasuki bab ketiga. Karena alhamdulillah bab 1, bab 2 sudah kita bahas, tinggal nanti teman-teman bisa murojaah kembali. Syekh Utsaimin berkata, qala al-muallif rahimahullahu taala at-tiwari 'ala al-haid anwa'. Kata beliau, maju mundur atau cepat lambat masalah haid pada kaum wanita ini dibagi menjadi beberapa macam. Ya, yang pertama adalah ziyada au naqs. Yang pertama Syekh Utsaimin membahas tentang adanya ziyadah, bertambahnya hari haid, atau naqs, berkurangnya hari haid. Contoh, antakuna adatul mar'a sittata ayyam fayastamiru bihaddam ila sab'ah. Contoh ketika adanya tambahan hari bagi wanita yang haid adalah biasanya 6 hari menjadi 7 hari. Mohon contohnya ditulis biar lebih paham ya. Au takunu adatiha sab'a ayyam fatatahhir li sittah. Atau sebaliknya naqs. Sebaliknya yaitu biasanya bertambah, berarti lawannya bertambah nopo ibu-ibu? Berkurang. Biasanya 7 hari baru suci,
di tanggal 6 atau bukan tanggal 6, baru 6 hari sudah keluar lendir atau cairan warna putih. Maka di sini wanita ini suci. Sebagaimana kita tahu tanda suci itu ada 2. Yang pertama adalah keluarnya cairan berwarna putih, ya. Dan yang kedua jafaf. Jafaf itu berarti kering, ya, tidak ada setitik darah pun yang keluar di pakaian dalam kita. Dan biasanya kata Syekh Utsaimin, rata-rata wanita itu ketika suci dari haid biasanya dipastikan sampai keluar lendir atau cairan berwarna putih. Ini pendapat siapa? Syekh Utsaimin mengambil pendapat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ummu Atiyah radhiyallahu anha membawa kapas, ya, yang telah dicolekkan ke kemaluannya, kemudian dibawakanlah ke Ibunda Aisyah, maka Ibunda Aisyah mengatakan, wahai Ummu Atiyah, janganlah engkau terburu-buru dalam bersuci sampai engkau melihat cairan berwarna putih. Berarti kaidah menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslimah diperbolehkannya bersuci dari haid manakala kita sudah melihat cairan berwarna putih. Kata para ulama, putihnya seperti apa? Kata para ulama mengatakan putihnya seperti cairan bening, gitu ya, dan warnanya putih. Baik, berarti yang pertama maju atau bertambah atau berkurang. As-tsani, yang kedua, kondisi yang kedua adalah taqaddam atau ta'akhkhar. Taqaddam itu berarti lebih cepat, ta'akhkhar itu berarti lebih lambat. Misal, contoh, ya, ditulis teman-teman. Antakuna adatiha fi akhir syahr. Kebiasaan dia mendapatkan haid itu di akhir bulan. Misal, tanggal 28, 29, 30. Contohnya, ya. Dan orang Arab yang saya tahu sampai hari ini, ya, kalau kemarin kami meninggalkan Yaman tahun 2010, yang kami tahu, ya, penanggalan di sana itu pakai penanggalan Hijriyah, ya. Penanggalannya bukan Masehi tapi Hijriyah. Artinya berarti sangat-sangat berbeda dengan penanggalan Masehi, gitu kan ya? Coba sekarang tanggal berapa Masehi Hijriyahnya? 7. Sekarang Masehinya tanggal berapa? Tanggal 4. Nah, berbeda ya. Maka yang dipakai, yang dimaksud di sini akhirus syahr adalah akhirus syahr Hijri, ya. Misalnya tanggal 28, 29, 30. Nah, fatarul haid, ya, tiba-tiba dia mendapati dirinya haid fi awalihi, maksudnya awalihi fi awalis syahr, yaitu di awal bulan, entah itu tanggal 3, 4 atau 5. Biasanya di akhir, tiba-tiba di awal. Au takunu adatiha fi awalis syahr fatarahu fi akhirih, atau kebalikannya, biasanya mendapatkan haid di awal bulan, tanggal 3, 4, 5, tiba-tiba mendapatkan haid jadi maju. Maju kan berarti kan bukan mundur kan? Contoh misalnya bulan lalu saya mendapatkan haid di akhir bulan, misal ya. Ya, di akhir bulan. Kemudian sekarang mendapatkan di awal bulan. Nah, itu berarti maju apa mundur? Mundur, ya. Tapi kalau kita lihat dari siklus kan nanti maju, ya. Jadi kalau misalnya biasanya awal bulan kemudian akhir, atau biasanya akhir bulan kemudian awal. Ini kondisi yang kedua. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan waqad ikhtalafa ahlul ilm fi hukmi hadainin naw'ain. Ingat ibu-ibu, kata Syekh Utsaimin, beliau menjelaskan bahwa ada perbedaan pendapat para ahlul ilm di dalam melihat dua kondisi ini. Kondisi maju mundur haid, atau sedikit banyak, atau tadi masalah harinya, ya, maju mundur waktunya atau masalah harinya.
Itu ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi beliau tidak berupaya untuk menjelaskannya. Ya, kita berbaik sangka bisa jadi beliau ya pengen memudahkan kita terlebih dahulu. Maka beliau langsung menyebutkan was-shawab. Kata beliau ambil pendapat yang benar menurut beliau, bukan menurut seluruh ulama. Karena kita tahu yang namanya fikih, ibu-ibu, fikih, ini kan masalah fikih. Itu setiap ulama punya pendapatnya masing-masing dengan dalil yang mereka bawa masing-masing. Ijtihad yang mereka bawa dengan bukti-bukti nyata. Maka ketika kita menemukan pendapat fikih kita berbeda dengan pendapat teman kita, itu wajar. Karena ulama sendiri berbeda pendapat. Ya, berbeda dengan masalah akidah. Masalah akidah kita tidak boleh berbeda pendapat karena sudah jelas diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Apa yang Syekh Utsaimin ambil dalam pendapat kali ini? Beliau mengatakan, ini kaidah perlu dicatat. Mata ra'atid dam fi haid wa mata taharat minhu fahiya tahir. Nih kaidah Syekh Utsaimin. Setiap kali wanita melihat darah berarti dihukumi haid. Itu dulu. Setiap kali wanita melihat darah maka kembalikan ke hukum asal, yaitu haid. Ya. Sebaliknya, ketika dia tidak melihat darah berarti suci. Itu kayaknya dibikin pakai stabilo. Ya. Sama halnya ketika seseorang dia ragu ada cairan nempel di bajunya. Ya, kalau dia ragu, selagi itu cairannya adalah bukan sesuatu yang najis, berarti bajunya tetap bersih. Tapi kalau udah dipastikan bahwa cairan itu adalah sesuatu yang najis, maka itu najis. Jadi kaidah dalam kitab Ushulul Fiqh mengatakan bahwa keyakinan itu kita ambil, keraguan tidak kita ambil. Jika ada keraguan di dalam kehidupan kita, maka ambil yang kita yakini. Ya, itu kaidah dalam usul fiqh. Ya, sama halnya dengan Syekh Utsaimin menjelaskan, kalau ada darah pada seorang wanita, maka hukum asalnya selagi dia tidak melahirkan, maka hukum asalnya adalah darah haid. Selagi dia tidak ada darah di dalam dirinya yang keluar dari kemaluannya, maka dihukumi suci. Gitu ya. Ini nanti teman-teman akan panjang pembahasannya, nanti kaitannya dengan keputihan dan cairan-cairan yang lain. Ya, baik. Sawa'un zadat an 'adatiha au naqasat. Kata Syekh Utsaimin, walaupun dalam kondisi ini si perempuan itu mengalami maju mundur haid, banyak sedikitnya haid, ya, tetap kata Syekh Utsaimin kalau dia lihat darah maka hukumnya haid. Itu dulu. Kita sekarang lagi mengosongkan gelas kita masing-masing. Kalau teman-teman pernah ikut daurah haid, ya. Tapi kata Imam Syafi'i, bukankah paling sedikit itu 1 hari, paling banyak itu 15 hari? Kalau hari ke-16 berarti istihadah, kalau belum 1 hari berarti istihadah. Itu Imam Syafi'i. Ya, beliau menjelaskan di dalam kitab-kitab beliau. Tapi sekarang kita sedang belajar kitabnya Syekh Utsaimin. Ya, jadi ikut dulu apa yang dikatakan oleh beliau. Setuju ya teman-teman ya? Baik. Nah, kemudian beliau mengatakan wasawaun taqaddamat am ta'akhkharat, baik itu dimajukan atau dilambatkan. Wasabaqa dzakara ad-dalilu ala dzalik fil fasl qablahu haitsu 'allaqa asy-syari' ahkamul haid biwujudi. Ya, betul. Jadi masih ingat enggak dalil yang ada di dalam Al-Qur'an ayat berapa? Ya, 2 Al-Baqarah ayat 2. Kan Masya Allah ayatnya bagus ya. Ya, Allah itu zat yang maha baik ya, Masya Allah. Ketika wanita itu terkadang sulit fokus gitu ya, Allah kasih tuh Al-Baqarah ayat 222. Di dalam ayat tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami untuk tidak melakukan hubungan suami istri dikala istrinya sedang haid.
maka patokannya adalah ada tidaknya darah, gitu kan ya. Baik. Wa hadha madhhabu Syafi'i wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qawahu sahibul Mughni fihi wa nasrihi wa qala walau kanatil 'adah mu'tabira 'ala al-wajhil madhkur fil madhhab labayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Bahkan subhanallah teman-teman, saya tidak tahu ya, Syekh Utsaimin kok bisa berkata begini, wa hadza mazhabu Syafi'i. Kata beliau, ketika beliau mengatakan bahwa seorang wanita dihukumi haid atau tidak ketika ada darah ya atau tidaknya pada dirinya, kata beliau ini adalah mazhab Syafi'i. Kata beliau, ingat teman-teman, Syafi'i itu punya dua qaul ya, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ada perkataan Imam Syafi'i yang telah lalu ya, dan ada perkataan Imam Syafi'i yang terbaru ya. Jadi kadang di dalam kitab-kitab fikih itu tidak disebutkan mana perkataan Imam Syafi'i yang terupdate gitu ya. Baik, saya bacakan yang Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, ini adalah madhabnya Syafi'i, juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Biasanya kalau sudah ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, biasanya ya para ulama ketika membahas hal-hal tertentu, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini, biasanya pendapatnya kuat. Ya. Baik. Kemudian beliau berkata, berarti ini ketika ada darah dihukumi haid, ketika tidak ada darah berarti hukumnya suci. Kata Syekh Utsaimin, ini adalah mazhab Syafi'i dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Sahibul Mughni. Ya, ini adalah pendapat yang dipilih oleh pengarang kitab Al-Mughni. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin mencoba untuk mengajak kita berpikir. Ya, kata beliau, nih teman-teman, yuk kita berpikir bareng-bareng. Kata beliau, walau kanatil 'ada mu'tabira 'ala al-wajhil madhkur fil madhhab labayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi wa lama wasa'ahu ta'khiruhu bayani idza la yajuzu ta'khirul bayan an waqtihi wa azwajihi wa ghairihinna minan nisa yahtajna ila bayani dhalika fi kulli waqt falam yakun la yaghful bayani wa ma ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam dzakarul 'ada wa la yubayyiha illa fi haqqil mustahadha la ghair. Gini Ibu. Kata Syekh Utsaimin, kalaulah dalam kata beliau perempuan itu ada kebiasaan, maka pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Siapa ulama yang mengambil perempuan itu dihitung haid atau tidak sesuai dengan kebiasaan? Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Syekh Sa'di, namanya Syekh Sa'di, itu beliau adalah seorang mufassir, seorang ulama besar. Ya, beliau punya kitab Taisirul Kalam fi Tafsirir Rahman. Ya, itu kitab tafsir yang sangat bagus. Kalau dalam bahasa Arab satu kitab saja. Wallahu ta'ala alam dalam bahasa Indonesia berapa kitab. Ya, beliau menafsirkan dari juz 1 sampai akhirnya juz 30. Dan beliau dalam hal ini berpendapat Syekh Sa'di bahwa seorang wanita itu dihukumi haid atau tidak tergantung adahnya, tergantung kebiasaannya. Dan beliau mengambil pendapat kebiasaan seorang wanita itu 7 hari. Lagi-lagi Syekh Utsaimin mengatakan dari mana hitungan 7 hari itu? Ya, kalau ada hitungan 7 hari, ada hitungan sehari, ada hitungan 15 hari, kata Syekh Utsaimin, pasti sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak akan pernah menyembunyikannya, karena perkara ini adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh istri-istrinya beliau. Perkara yang sangat dibutuhkan pengetahuannya oleh para sahabiah. Tapi Rasulullah SAW tidak menjelaskannya. Rasulullah hanya menjelaskan dalam bab wanita yang mendapatkan istihadhah, gitu ya. Jadi datang seorang wanita, dia menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku mengalami keluar darah terus menerus. Ya, maka kemudian kata Rasulullah SAW menjelaskan, ya sudah, kalau begitu kamu ya berarti istihadhah. Ya, dihitung haidnya kapan? Haidnya kata Rasulullah SAW sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Rasulullah tidak mengatakan kebiasaan berapa kecuali dalam kasus ini. Dalam kasus orang yang mendapatkan istihadhah.
Berarti kata Syekh Utsaimin dalam hal ini Rasulullah SAW tidak pernah membahas masalah kebiasaan ini untuk wanita yang sedang haid. Dah, cooling dulu. Sudah ibu-ibu bisa dicerna perkataan Syekh Utsaimin? Boleh minum dulu, saya juga mau minum. Ini alhamdulillah ada air. Ya. Minum dulu ibu-ibu. Bismillah. Baik. Berarti kembali lagi Syekh Utsaimin, beliau berpendapat tidak ada hitungannya. Ya, tidak ada angkanya. Kenapa? Karena kata Syekh Utsaimin, Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan berapa angkanya, gitu ya. Baik. Kemudian an-naw'us salis. Ini hari ini insyaallah kita bahas keseluruhan ya, biar tidak menggantung. Ya kan nanti kan jedanya cukup lama, 2 pekan ya. An-naw'us salis, ya kondisi ketiga adalah sufra au kudra. Sufra au kudra yaitu cairan berwarna keruh, cairan berwarna kuning, bihaitsu taraddamu asfar kamal juruhi au mutakaddira bainas safra'i was sawad, atau darah antara kuning dan hitam. Fahadha in kana fi athna'il haid au muttasilan biha qabla at-tuhri fa huwa haid. Oke. Ada kaidah terbaru dari Syekh Utsaimin. Kalau ada seorang wanita muslimah keluar dari dalam kemaluannya sesuatu yang warna cairan, sesuatu cairan di mana cairan tersebut bukan seperti darah haid pada umumnya. Darah haid itu umumnya kan warnanya merah kehitam-hitaman. Tapi kata Syekh Utsaimin, cairan tersebut warnanya adalah sufrah, kekuning-kuningan, ataupun keruh, termasuk coklat dalam hal ini. Maka bagaimana kita menghukuminya? Kata Syekh Utsaimin, kalau cairan tersebut keluar fi asna'il haid, pada waktu hari-hari haid kita, baik di awal maupun di akhir, karena biasanya coklat, kuning gitu ya, sedikit hitam, itu kan adanya di posisi di awal atau di akhir, jarang di tengah-tengah. Tengah-tengah itu biasanya lagi deres-deresnya, ya nggak ibu-ibu? Wah enak ini kita bicara begini karena saya juga mengalami. Ibu-ibu kan biasanya keluar coklat, ya kita keluar coklat kan biasanya hari pertama gitu kan ibu-ibu. Ya, atau ada juga kondisi wanita yang hari pertama udah merah. Ya, berarti biasanya cairan kuning ini keluarnya di akhir. Ya, tapi kalau di tengah kan jarang. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang di tengah-tengah pas waktu haid itu keluar cairan kuning atau keluar cairan coklat, boleh angkat tangan. Biar jadi bahan referensi untuk saya. Ada? Ada? Sepakat berarti di sini ya. Cairan itu kalau nggak di awal ya di akhir. Oke. Nah, kalau seandainya cairan tersebut ya keluar sebelum kita suci, kaidahnya begitu, sebelum kita suci. Tadi teman-teman sudah belajar, tanda suci itu kalau keluar cairan bening berwarna putih. Berarti kalau belum keluar cairan tersebut ya, teman-teman masih mengalami adanya kuning ya, coklat ataupun kehitaman, berarti itu dihukumi sebagai darah haid. Nah, itu kan nanti kan ada yang bilang, Ustazah gimana? Saya kok kemarin udah suci tapi keluar lagi. Pertanyaannya, kemarin sucinya udah keluar cairan berwarna putih belum? Belum. Ya berarti masih haid, kan belum keluar cairan putih. Ya, baik. Kemudian di sini fahuwa haid, nusabbitu lahu ahkamul haid, dan dia juga harus melihat, berarti dia menganggap dirinya haid dan berhukum dengan hukum-hukum wanita haid. Wa in kana ba'da tuhr, ini kaidah, tolong ditulis. Ya, nanti biar enggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kalau seandainya cairan berwarna kuning, coklat, hitam, macam-macam ya, selain darah tadi merah kehitam-hitaman, keluarnya setelah teman-teman mengeluarkan cairan berwarna putih. Ya, berarti ada cairan berwarna putih dulu. Baru kemudian teman-teman mandi. Setelah mandi, keesokan harinya keluar cairan kuning. Maka cairan kuning, cairan coklat, apa saja itu hukumnya adalah suci. Karena dia keluar setelah dalam kondisi wanita ini suci.
Kaidah ini penting untuk kita ingat-ingat biar tidak pusing di tengah jalan. Ya. Sudah di stabilo? Sudah digaris bawahi? Boleh digaris bawahi. Oke. Wa in kana ba'da tuhur falaysa bihaid. Kata Syekh Utsaimin, kalau cairan itu keluar setelah suci, maka itu tidak dianggap sebagai haid. Mohon maaf teman-teman, dalam kajian ini mungkin ada yang baru, mohon untuk tidak mengambil gambar ataupun suara. Insya Allah ya semua rekaman ini ada di YouTube Mutiara Hikmah Official. Ya, saya berbaik sangka kepada teman-teman yang mungkin mengambil gambar datang baru. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, lanjut. Liqauli Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ya, Ummu Atiyah beliau berkata, ya, kunna la na'uddu sufra wal qudra ba'da tuhri syai'an. Syekh Utsaimin mengambil pendapat ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini adalah seorang sahabiah, di mana beliau adalah seorang wanita yang sangat-sangat sibuk dengan perkara-perkara agama, dan beliau adalah salah satu sahabiah yang terkenal, masya Allah, Allahumma barik, pandai menghitan bayi-bayi wanita. Juga beliau terkenal salah satu sahabiah yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW amanah untuk memandikan putri Rasulullah SAW, yaitu Zainab. Kemudian Ummu Atiyah juga pernah diberikan amanah untuk ikut dalam peperangan, tapi beliau berada di barisan belakang untuk mengobati para mujahid yang luka-luka. Ya, jadi Ummu Atiyah ini gambarannya adalah wanita sahabiah yang sat apa aja bisa. Ya, masya Allah, radhiyallahu anha. Baik, maka Ummu Atiyah mengatakan kunna la na'uddu sufra wal qudra ba'da tuhri syai'a. Ya, Ummu Atiyah mengatakan kami zaman dulu para sahabiah ketika keluar cairan berwarna keruh, cairan berwarna kuning, cairan berwarna coklat, kalau kita sudah suci, kita sudah melihat cairan bening keluar dari kemaluan kita, maka kita tidak menganggapnya. Kita menganggapnya itu adalah bagian dari suci, bukan haid. Oke. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahihin wa rawahu aidan al-Bukhari biduni qawliha ba'da tuhur, lakinnahu tarjamu biqawlihi babus sufra wal qudra fi ghairi ayyamil haid. Sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau membuat salah satu bab di dalam kitab beliau, yaitu bab as-sufra wal qudra. Bab yang menjelaskan tentang cairan kekuningan atau cairan keruh di luar hari-hari haid. Berarti kalau di luar hari-hari haid keluar cairan kuning atau cairan keruh, hukumnya nopo teman-teman? Ayo. Hukumnya apa? Bukan di hari-hari haid. Hukumnya apa? Suci, pintar, masya Allah, dan nyambung. Ya, kan bukan di hari-hari haid. Ya. Baik. Yushiru bidzalika ila al-jam' baina hadis Aisyah al-mutaqaddim fi qawliha hatta tarayna al-qissatu al-bayda wa baina hadis Ummu Atiyah al-madhkuru fil bab bi anna dzalika ay hadis Aisyah mahmulun ala ma idza ra'ati sufra wal qudra fi ayyamil haid wa amma fi ghairiha fa ala ma qalat Ummu Atiyah. Ya, betul. Jadi Ibunda Aisyah pernah mengatakan, wahai kaum wanita, selagi kalian belum mengeluarkan cairan berwarna bening, berarti kalian masih dianggap sebagai seorang yang mendapatkan haid. Tetapi kalau cairan bening itu keluar dan kalian bersuci, apapun cairan yang keluar setelah itu, maka itu dianggap bukan haid. Ya, baik. Wa hadisu Aisyah alladhi asyara ilaihi wa ma'alaqul Bukhari haziman bihi qabla hadzal bab anna an-nisa kunna yab'athna ilaiha bid-daraja syai'un tahtashi biha al-mar'a li ta'rif hal baqiya min athar al-haid aw syai' fiha al-qurs ay al-qutan fihi as-sufra fataqul la ta'ajjalna hatta tarana al-qissatu al-bayda wal qissatu al-bayda ma'un abyad yadfa'uhu ar-rahim 'inda inqata'il haid. Oke, begini. Di sini kata Ibunda Aisyah, zaman dulu para sahabiah itu dulu kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada. Kalau mereka sudah mau selesai haid, untuk memastikan haidnya itu selesai atau belum, mereka mencolek pakai kutan. Kutan itu kapas, ibu-ibu. Dicolek bagian kemaluannya, maaf ya, bukan vulgar ya, ini memang begitu. Ya, dicolek pakai kapas. Kapasnya jangan yang kapas warna kuning. Kan ada tuh kapas warna coklat. Ya.
Katanya yang unblessing, yang kapas yang dia nggak dipakai pemutih gitu ya. Karena ini kita lagi mau lihat ini cairannya kuning masih ada nggak? Kalau kapasnya aja warna kuning kan jadi bingung. Ini kapas atau cairan? Ya, maka pastikan kapasnya utennya berwarna putih. Ya, dan ketika dicolek masih ada warna kuning walaupun hanya 1 jeleret, warna merah maupun 1 jeleret, dan belum keluar warna putih, maka Ibunda Aisyah memberikan nasihat kepada seluruh wanita. Ya, dari zaman dulu sampai hari kiamat nanti, kata Ibunda Aisyah, la ta'ajjalna, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, sabar. Ya. Sampai kapan sabarnya? Sampai keluar qassatul bayda, sampai keluar cairan berwarna putih. Jadi kadang ya teman-teman yang membuat kita itu kadang keluar lagi cairan berwarna kuning atau keruh, bisa jadi kita terlalu cepat dalam bersuci. Gitu ya, menganggap kita sudah selesai bersuci tanpa menghiraukan adanya cairan bening, setelahnya ternyata keluar cairan kuning. Berarti patokannya adalah bersucilah ketika sudah keluar cairan berwarna putih. Ya, baik. An-naw'ur rabi'. Ya, masih lanjut? Lanjut? Oke, masih kuat ya. Bismillah ya. Kondisi yang keempat. Taqatta' fil haid bihaitsu tara yawman daman wa yawman naqa wa nahwu dhalik. Ya, kondisi yang keempat, ada wanita, subhanallah, ini ujian, yang dia itu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi sehari keluar, sehari bersih. Sehari keluar darah, sehari bersih. Emang ada ustazah? Ada ya, tapi kita nggak tahu siapa wanitanya. Kayak kemarin, ya, emang ada orang yang hamil haid? Ada. Ya. Itu Allah tunjukkan, saya ketemu langsung sama orangnya. Ya. Jadi ini ada, tapi kita nggak tahu orangnya. Maka kalau dalam kondisi wanita sehari keluar haid, sehari enggak, kata Syekh Utsaimin, fahadani halan. Maka di sini ada 2 keadaan. Yuk kita belajar. Kayak mana sih? Ya, seorang ibu yang punya anak-anak perempuan ini harus paham. Biar nanti kalau ada anak perempuannya tanya, bun, momi, mau tanya, ya, ini kok haidnya nggak lancar gimana? Kata ibunya, wallahu ta'ala a'lam. Loh, wallahu ta'ala a'lam. Ya, berarti harus belajar. Baik, al-halul awal, ya, keadaan pertama, ini ya, an yakuna hada ma'al unsa daiman kulla waqtiha. Fahada damun istihadha yuthbitu lima talau hukmul mustahadha. Begini ibu-ibu, kalau seandainya ada wanita kondisinya sehari keluar darah, sehari mampet, sehari keluar darah, sehari mampet, dan itu kondisinya terus menerus setengah tahun begitu, setengah tahun tuh ya, terus saja setengah tahun, nggak pernah berhenti kondisi itu, maka dalam hal ini wanita tersebut baru dihukumi dia wanita yang terkena istihadah. Kalau terus menerus, ya, sudah kaidah ini, makanya dipegang kaidahnya. Yang kedua, halus tsani, keadaan yang kedua, alla yakuna mustamiran. Ya, alla yakuna mustamiran itu berarti wanita ini kondisinya ketika keluar darah sehari keluar, sehari enggak, itu tidak terus menerus. Ada jeda. Jeda apa di sini? Jeda untuk tuhur, untuk suci. Ya, berarti tadi suci cirinya apa ibu-ibu? Keluar cairan bening berwarna putih. Ya'tiha ba'dul waqt, maksudnya dia kadang dapat itu tapi nggak biasanya. Berarti kan kadang-kadang. Oke. Faqad ikhtalafal ulama rahimahullahu taala. Berarti tadi yang pertama kalau dia terus-menerus sudah itu hukumnya adalah istihadhah. Kalau yang kedua, para ulama berbeda pendapat. Ya, fi hadan naqa. Ya, hal yakunu tuhran am yastahibu alaihi ahkamul haid atau am yansahibu alaihi ahkamul haid. Apakah wanita yang dia mendapati sehari keluar darah sehari bersih ini dihukumi sebagai wanita yang mendapatkan haid atau wanita yang mendapatkan istihadhah? Kata beliau baru merinci. Fa madhhabu Syafi'i fi as-sahih qawlihi annahu yansahibu alaihi ahkamul haid fayakunu haidan
wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa sahibul Fa'iq wa madhhab Abi Hanifah wa dhalika li anna al-qissatul bayda la tara fihi. Oke, gini. Pendapat yang pertama. Kalau tadi seorang wanita dia sehari keluar darah, sehari enggak, sehari keluar darah, sehari tidak. Ya. Maka dalam hal ini kata Imam Syafi'i disertai dengan pendapatnya Abu Hanifah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau dia tidak terus menerus, wanita jenis ini yang dia ada masanya dia pernah bersuci, kemudian dia datang lagi seperti itu, tapi ada kondisi jeda, maka dalam hal ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika wanita mengalami hal tersebut maka dihukumi haid. Kenapa? Karena zahirnya dia belum melihat cairan putih yang keluar dari kemaluannya. Ya, jadi tetap Syekh Utsaimin itu ambil pendapat wanita itu dikatakan suci kalau keluar cairan. Kalau belum keluar cairan artinya kalau walaupun itu kadang keluar kadang enggak tetap dihukumi haid. Ini kaidah. Sebentar, belum selesai. Jangan ada dulu yang tanya. Ini kayaknya sudah ada yang mau tanya ini ya. Sebentar, sabar. Kita lagi diuji nih sama Allah. Sabar nggak? Ya, lu sudah ada dulu. Oke, sudah ya. Baik. Wali'annahu. Nah ini Syekh Utsaimin ini senangnya saya ke beliau itu rahimahullah ta'ala. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala di akhirat teman-teman. Amin. Murid Syekh Utsaimin di Indonesia yang terkenal Ustaz Yazid. Ya. Rahimahullah ta'ala itu muridnya Syekh Utsaimin. Ya baik. Beliau mengatakan wali annahu law ju'ila tuhran lakana ma qablahu haidan. Betul. Kata Syekh Utsaimin, kalau wanita yang jenis begini nih, dia dapat keluar sehari enggak. Kemudian dikatakan dia adalah wanita yang dia sudah mendapatkan suci ketika lagi nggak keluar darah, ya lagi nggak keluar darah dia dihukumi suci. Kata Syekh Utsaimin berarti sebelumnya dia pernah haid, ya. Padahal kan ini di hari-hari haid dia, bukan di hari-hari yang bukan haidnya, tapi hari-hari haid dia. Cuman kondisinya kadang keluar, kadang tidak. Baik. Kemudian di sini disebutkan teman-teman wa ma ba'dahu haidun walau qail bihi wa illa naqadat al-idda al-qur'u bi 5 ayyam. Kata Syekh Utsaimin, karena sekali lagi bahwa orang yang dicerai oleh seorang laki-laki dan dia masih mengalami masa haid. Belajar lagi. Tolak bab perceraian. Seorang wanita yang dia masih mengalami masa haid, maka iddahnya dihitung masa suci, gitu kan ya? Berapa kali masa suci? 3 kali. Kalau dia seorang wanita yang belum haid, maka iddahnya berapa? 3 bulan. Ya. Kalau dia seorang yang menopause sudah nggak mendapatkan haid, dicerai oleh suaminya, iddahnya berapa bulan? 3 bulan. Ibu-ibu kita udah pernah belajar di poin pertama, di bab pertama atau bab kedua ya, udah pernah belajar. Kalau ada wanita yang sedang hamil, dicerai oleh suaminya, boleh apa mboten? Boleh. Iddahnya sampai kapan? Pintar. Kalau ini semua tahu. Ya. Jadi kalau ada, ya Allah kasihan banget ya, udah nenek-nenek, nggak haid, menopause, ya. Terus suaminya menceraikan, gitu kan harusnya kan menua bersama. Ya. Ini malah diceraikan oleh suaminya. Berarti tunggu nenek ini 3 bulan, ya baru dia boleh menikah lagi kalau mau. Ya, biasanya rata-rata ibu-ibu yang begitu tuh udah nggak mau nikah lagi. Gimana? Sudah menikmati kesendiriannya. Udah nenek-nenek, apa yang mau dicari? Ya, paling nanti udahlah saya sama anak cucu aja, gitu kan ya. Ya. Tapi kalau laki-laki, wallahu taala alam. Jangan tanya ke saya, tanya ke Ustadz Hanan. Ya, baik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini kemarin ini efek dari saya mengisi di Masjid As-Sof di Bintaro, kok judul temanya itu jangan terpesona dengan pebinor dan jangan terpesona dengan pelakor gitu ya. Mengerikan zaman sekarang ya. Sering-sering kita mendoakan ya orang-orang yang kita cintai, semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan dari segala fitnah yang ada di akhir zaman ini. Ya, amin. Berarti qur itu berarti masa suci. Berarti teman-teman, kalau tadi kata Syekh Utsaimin, kalau ada orang wanita dia keluar sehari keluar enggak,
Kemudian dihitung ketika dia keluar berarti dia sudah suci, anggaplah dia 5 hari. Ya, itu kondisi keluar enggak gitu 5 hari. Berarti masa sucinya dihitung per 5 hari, kata Syekh Utsaimin. Ya, dan itu tidak mungkin, kata Syekh Utsaimin. Wali'annahu law ju'ila turan yahassala bihi haraj wa masyaqqa bil ightisali wa ghairi kulli yaumain. Berarti kata Syekh Utsaimin yang kedua, pendapat beliau yang kedua, berarti kalau ada wanita yang dia sehari keluar, sehari enggak, berarti dia per 2 hari sekali itu mandi. Nggih mboten? Kalau yang bersih itu dianggap suci, berarti kan per 2 hari sekali mandi. Ya kan? Dan menurut beliau ini adalah masyaqqah. Ini adalah sesuatu yang memberatkan bagi wanita ini. Apalagi wanita ini hidup di daerah yang bersalju. Ada air, salju kan air. Ya. Apalagi misalnya dalam kondisi berat ya bagi seorang wanita untuk mandi junub misalnya. Maka menurut Syekh Utsaimin ini adalah sesuatu yang memberatkan. Oke. Walaupun teman-teman saya izin menyampaikan. Nanti teman-teman akan ada ya mungkin pernah mendengar sebelumnya ada seorang ustadz, karena saya juga pernah mendengar dari materi yang beliau sampaikan itu, ada ustadz yang berpendapat di Indonesia ini yang berpendapat, kata beliau mengambil pendapatnya seperti ini. Kalau wanita ini dalam sehari itu dia darahnya keluar, kemudian mampet, maka kata ustadz ini, maka dalam waktu dia mampet itu dia harus mandi. Dan beliau berkata, walaupun harus mandi per jam, itu ada. Jadi jangan kaget, maksudnya jangan kaget kalau teman-teman menemukan ada salah satu ustadz yang berkata begitu. Itu kan pendapat beliau, ya tidak apa-apa, silakan. Sekali lagi teman-teman, yang namanya fikih ini banyak perbedaan pendapat. Teman-teman ambil yang mana? Mau ambil yang mudah atau ambil yang berat? Coba saya tanya, mau ambil yang paling mudah atau yang paling berat? Kayaknya nggak ditanya aja udah paling mudah gitu ya. Ya udah, kalau paling mudah ambil pendapat yang paling mudah dan jalankan, praktekkan yang ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, Syekh Utsaimin menjelaskan bagi seorang wanita yang dia darahnya mampet keluar, maka kata Syekh Utsaimin dia dihukumi sebagai wanita yang haid. Kalau kondisi dia tidak terus menerus ya 6 bulan, 3 bulan dalam kondisi begini. Ya, kapan dia dihukumi suci? Kalau sudah keluar cairan bening berwarna putih. Sudah ya, mudah? Baik. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan wa masyaqqatul iktisal wa ghairi kulli yaumain wal haraj muntasif fi hadhihi syariati walillahil hamd. Kata Syekh Utsaimin, dan agama ini tidaklah ya Allah Azza wa Jalla turunkan syariatnya untuk mempersulit, tapi Allah ingin memudahkan setiap hambanya. Ya, walillahil hamd. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Wal masyhur min madhhabil Hanabila anna ad-dam haid wan naqa tuhr illa an yatazawaja majmu'ihima aktsarul haid fayakuna ad-damu al-mutazawiz istihadha. Wa qala fil Mughni yatawajja anna inqata'ud dam mata naqasa 'anil yawm falaysa bituhrin bina'in 'ala ar-riwayati allati hakkainaha fin nifasi annaha la taltafit ila ma dunal yawm wa huwa sahih insyaallah li anna dam yajri marrah wa yanqati ukhra wa fi ijabil ghus ala man tatahhara sa'a ba'da sa'a haraj yantafi liqaulihi ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ya, kata Syekh Utsaimin, ya beliau mengatakan bahwa sifat darah itu juga perlu diketahui. Sifat darah itu terkadang muncul, terkadang terputus. Sifat darah, ya, kadang ada, kadang tidak. Dan itu harus kita pahami bersama. Ya, sifat darah yang keluar dari rahim wanita itu kadang muncul, kadang enggak. Sama teman-teman, saya pernah berjumpa dengan salah satu ummahat. Dia mengatakan, Ustazah, saya itu pernah ya lagi ada masalah gitu dalam kehidupan saya. Itu tuh kok keluar darahnya kok lama ya Ustazah gitu ya. Tapi pernah juga waktu saya istilahnya happy gitu, bahagia katanya ya, itu haidnya nggak lama katanya gitu. Nah itu bisa juga pengaruh ya. Maksudnya kadang keluar, kadang enggak juga disebabkan oleh hormon yang ada dalam tubuh seseorang. Jadi hormon bahagia, hormon cemas, hormon stres, nah, itu mempengaruhi semuanya. Baik.
Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam surah Al-Hajj, boleh nanti teman-teman dibuka, ya ini adalah busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 78, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Ya, tidaklah Allah menjadikan agama ini untuk mempersulit, tapi sebaliknya Allah menjadikan agama yang mulia ini, agama Islam ini untuk mempermudah hambanya. Qala fa'ala hadha la yakuna inqita'id dam aqallu min yawmin tuhran illa an tara ma yadullu alaihi mithlu an yakuna inqita'i fi akhir 'adatiha aw tara qissatul bayda. Ya, kata Syekh Utsaimin, kalau kalian menemukan pada kalian itu ada darah yang terputus dalam sehari, maka jangan dulu suci, tunggu dulu. Besoknya keluar enggak? Pasti besoknya keluar. Gitu ya. Sampai kalian menemukan dalam diri kalian ciri. Apa itu cirinya? Cirinya adalah keluarnya cairan berwarna putih. Fayakunu qaulu sahibul mughni hada wasatan bainal qaulaini wallahu a'lam bissawab. Baik. Satu lagi teman-teman, sabar. Ahkamul khamis. Kondisi yang kelima. Jafafu fid dam. Jafaf fid dam bihaitsu taral unsa mujarrad rutuba fahada in kana fi asna'il haid aw muttasilan bihi qabla tuhur fahada haid wa in kana ba'da tuhur falaysa bihaid li'annahu ghayatu hala an yalhaqu bis-sufra wal qudrati wa hada hukmiha. Jafafud dam, keringnya darah itu dihukumi kalau dia lagi masa-masa haid, kemudian keluar ya darahnya tidak dalam keadaan encer, tapi dia jafaf, kering dalam bahasa Arab, maka kalau dia dalam keadaan haid, masa-masa haid dia, waktunya haid, maka dihukumi haid. Tapi kalau tidak, maka dihukumi bukan darah haid, gitu ya. Atau dia datang setelah dia suci, kemudian dia datang itu darah, tapi kondisinya jafaf, kondisinya kering, tidak sail. Jafaf itu dalam bahasa Arab lawan katanya adalah sail. Sail itu cair. Maka kalau ada kondisi darah begini, maka dihukumi sebagai darah haid. Kalau itu di masa haid. Kalau tidak di masa haid atau setelah suci, maka bukan darah haid. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah selesai satu bab. Yang bab keempat insya Allah nanti kita bahas. Ya pelan-pelan dulu. Sudah cukup sampai di sini kesimpulannya. Nah, saya izin menyimpulkan kesimpulannya. Dari apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya darah itu ada macam-macamnya. Ada darah yang keluar dalam bentuk kering, saya ambil dari bawah. Ada darah yang keluar terputus-putus. Ada darah yang dia keluar dalam bentuk berwarna kuning, keruh, ataupun selain merah kehitam-hitaman. Ada darah yang dia terus-menerus keluar. Kalau tadi terputus-putus berarti ada darah yang terus-menerus keluar. Dan setiap darah yang keluar itu dihukumi berbeda-beda. Kalau tadi darah yang keluar terus-menerus dan itu adalah bagian dari darah, bentuknya, amisnya, baunya dan warnanya itu adalah darah terus-menerus, tidak ada jeda untuk suci, maka dalam hal ini dihukumi sebagai darah istihadhah. Kapan waktu sucinya orang-orang yang istihadhah? Waktu sucinya adalah mengambil pendapat kebiasaan keluarga setempat ataupun masyarakat setempat. Jadi zaman dulu tuh teman-teman gini. Saya pernah membaca sebuah kitab, saya lupa kitabnya apa. Jadi gini, yang namanya kakak adik, ya kalau kita punya adik perempuan atau kakak perempuan atau dengan ibu kita, itu biasanya punya kebiasaan haid yang sama. Biasanya, walaupun mungkin ada yang berbeda. Ya, tanya diri kita masing-masing. Ya, kita ini sama nggak sama saudara-saudara kita? Sama nggak dengan ibu kita? Enggak ustazah, saya nggak sama. Yaitu berarti ada, ya. Tapi mayoritas begitu. Atau katanya di dalam kitab itu, atau ada itu kebiasaan itu, ya, dan kebiasaan ini dihitung kalau bagi orang yang istihadhah saja, ya, dihitung dari kebiasaan masyarakat setempat. Wanita-wanita di situ berapa? Oh, wanita-wanita itu dihukumi dia haid kalau 7 hari saja. Ya, maka diambil pada waktu dia biasa haid 7 hari, 7 hari dia salat, 7 hari dia puasa, 7 hari dia boleh berhubungan suami istri. Setelah itu dia mandi walaupun darah terus berceceran.
Kenapa? Karena dia dihukumi sebagai wanita yang istihadah. Dan insya Allah kondisi ini teman-teman tidak banyak yang terjadi pada kaum wanita. Gitu kan ya? Kasihan kan ya? Itu ujian sendiri. Jangan pernah berdoa begitu teman-teman. Ya. Jangan pernah minta sama Allah, ya Allah, aku pengen jadi wanita istihadah. Jangan. Ya. Kasihan, nanti bingung sendiri. Ya. Tetapi kalau tidak istihadah, maka Syekh Utsaimin mengambil pendapat selagi itu ada darah maka dia haid, selagi tidak ada darah maka dia tidak haid. Kapan dijadikan dia sebagai wanita yang suci? Kalau keluar cairan yang berwarna putih. Untuk masalah yang kuning, yang coklat, yang macam-macam itu kapan dianggap dia sebagai darah haid? Kalau di masa-masa haid sebelum suci. Tapi kalau dia sudah keluar cairan berwarna putih, setelahnya sehari, setelahnya 2 jam, setelahnya 3 jam, setelahnya keluar lagi cairan berwarna kuning, coklat, maka itu dianggap suci. Dah, sudah paham semua? Alhamdulillah. Berarti nggak ada pertanyaan kalau paham semua. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah berikan kepahaman untuk kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sudah satu bab dulu. Ya barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.